Om Swastiastu, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang sedang menyaksikan video ini. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dan sedikit berbagi ilmu mengenai premedikasi dan anestesi yang pada materi ini dosen pengampunya adalah Dr. Howard Igusti Muda Hastismo, MSI. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Dika Putra Pratama dengan NIM 20095111060 dari kelas B. Ini merupakan konten yang akan saya jelaskan pada video ini, yaitu mengenai pengertian premedikasi, penggolongan premedikasi, contoh premedikasi, pengertian anestesi, penggolongan anestesi, dan contoh anestesi. Jadi langsung saja yang pertama mengenai premedikasi. Jadi, premedikasi adalah pemberian obat sebelum induksi anestesi dengan tujuan untuk melancarkan induksi, durasi, dan pemulihan anestesi. Premedikasi diberikan sebelum memberikan anestesi baik umum ataupun lokal pada hewan yang dapat mempengaruhi fase anestesi, yaitu induksi, durasi, dan pemulihan. Nah, premedikasi obat ini biasa diberikan 1-2 jam sebelum diberikannya obat anestesi. Nah, premedikasi juga biasa disebut pre-anestetik. Pengaplikasian obat premedikasi bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu IM intramuskular, SC subkutan, dan IV intravena. Selanjutnya yaitu induksi pemberian. Jadi induksi pemberian anestesi itu ada beberapa, yaitu yang pertama membantu melakukan restrain hewan dengan membuat hewan jadi lebih tenang, mengurangi kegelisahan, dan menekan sifat hiperaktif. Yang kedua ada mengurangi sekresi kelenjar saliva dan bronkus karena sekresi dirangsang oleh pemasangan pipa endotrachea. Selanjutnya ada mengurangi mual dan muntah pasca operasi. Selanjutnya ada mengurangi refleks dan meminimalkan rasa sakit. Lalu terdapat penggolongan premedikasi, itu ada 2, yaitu sedatif dan non-sedatif, di mana pada sedatif itu terdiri dari golongan tranquilizer, narkotik, dan antidisosiatif. Lalu pada golongan non-sedatif ada obat dengan anticholinergic dan mastol paralyzer. Ini terdapat contoh dari obat sedatif dan non-sedatif. Jadi yang pertama ada selasin, di mana selasin akan digunakan pada anjing untuk tujuan sedasi dengan periode analgesia yang lebih singkat, dan juga digunakan sebagai obat premedikasi sebelum anestesi lokal maupun anestesi umum. Selasin memberikan relaksasi otot, dan pada anjing obatnya dapat menyebabkan muntah. Selasin juga menekan mekanisme pengaturan suhu sehingga kemungkinan bisa menyebabkan hipotermia atau hipertemia, tergantung pada temperatur udara sekitarnya, dan juga berpengaruh terhadap sistem kardiovaskular yang meliputi tekanan darah, ritme jantung, dan frekuensi denyut jantung. Pada anjing, selasin dapat memberikan efek samping seperti tremor otot, bradikardia dengan blokade AV, dan mengurangi frekuensi respirasi. Nah, selasin ini memiliki mulai kerja pada anjing jika diberikan secara intramuskular, itu mulai kerjanya sekitar 10-15 menit, dan selama 3-5 menit apabila diberikan secara intravena. Efek analgesik selasin bisa bertahan selama 15-30 menit, dan efek sedasinya bisa bertahan hingga 1-2 jam, kembali lagi tergantung pada dosis yang diberikan. Selanjutnya ada atropin, di mana atropin merupakan agen antimuskarinik yang menghambat asetilkolin atau stimulan cholinergic lain. Dengan dosis yang tinggi, atropin dapat memblokir reseptor nikotin. Dengan dosis yang rendah, atropin akan menghambat produksi saliva, menghambat sekresi bronkus, serta sekresi keringat. Pada dosis yang medium, atropin dapat menyebabkan dilatasi pupil mata dan meningkatkan denyut jantung. Untuk dosis yang sangat tinggi, atropin akan menghambat sekresi lambung. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai anestesi, di mana anestesi berasal dari bahasa Yunani, yaitu an yang berarti tidak, dan aesthesis yang berarti rasa atau sensasi. Jadi, anestesi adalah suatu keadaan hilangnya rasa atau sensasi disertai dengan hilangnya kesadaran. Anestesi bersifat sementara dan dapat kembali pada keadaan semula. Tujuan dari anestesi adalah untuk membuat pasien tidak merasakan sakit atau tidak dapat bergerak.
Adapun beberapa tindakan yang harus dilakukan saat anestesi, yaitu yang pertama ada evaluasi pasien. Evaluasi pasien meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, dan uji laboratorium. Nah, anamnesa ini ditekankan kepada riwayat penyakit dari sistem kardiopulmonari, hati, dan ginjal. Lalu yang kedua ada persiapan pasien, di mana pada persiapan pasien, hewan yang harus dioperasi itu harus dipuasakan dari makan minimal 6 jam dan minum selama 2 jam. Lalu persiapan alat-alat, itu persiapan alat dan perlengkapan harus disiapkan untuk penempatan hewan di atas meja operasi, dan saat hewan operasi, mesin anestesi harus disiapkan. Lalu selanjutnya ada pemantauan anestesi, di mana saat hewan dianestesi perlu diperhatikan refleks denyut jantung, karena sebagian besar obat menyebabkan penurunan denyut jantung. Lalu perhatikan juga respirasinya, karena selama anestesi menyebabkan penurunan volume tidal yang berefek pada menurunnya kemampuan otot interkoste untuk mengembangkan toraks. Lalu pulsusnya juga bisa diperhatikan, karena pulsus yang lemah menggambarkan kejadian hipotensi. Di mana perlu diketahui kalau pulsus dan denyut jantung itu sebanding. Dan yang terakhir dapat dilakukan pemantauan terhadap suhu tubuh, di mana penggunaan anestesi lebih dari 60 menit dapat menyebabkan penurunan suhu tubuh yang berkisar 2-3 derajat Celcius. Selanjutnya ada penggolongan anestesi. Jadi, seperti yang sudah saya tampilkan pada slide, kalau anestesi itu ada 3 golongan. Yang pertama anestesi lokal, anestesi regional, dan anestesi umum. Oke, kita bahas yang pertama, itu ada anestesi lokal. Jadi, anestesi lokal adalah anestesi yang dapat menghilangkan rasa sakit secara lokal dengan pengamatan impuls syaraf vertebrat secara reversible tanpa disertai hilangnya kesadaran. Anestesi diberi secara subkutan, karena dengan cara ini mengakibatkan penyerapan lama sehingga efeknya pun menjadi lebih lama. Anestesi lokal dibagi menjadi 2 golongan, yaitu ester dan amida. Ester dimetabolisme di darah dan hepar oleh enzim kolinesterase. Golongan amida metabolismenya di retikulum endoplasmik yang diawali proses N-dealkinasi. Berikut merupakan contoh obat dari masing-masing golongan, yaitu ada golongan ester dan juga ada golongan amida. Pada golongan ester, contoh obatnya ada kokain, prokain, benzokain, dan tetrakain, di mana prokain merupakan sebagai prototype. Selanjutnya golongan amida ada lidokain atau silokain, bibokain, mepivakain, dan silokain, di mana lidokain atau silokain merupakan prototype golongan amida. Selanjutnya ada anestesi regional, di mana anestesi regional merupakan anestesi yang dapat menghilangkan rasa sakit pada suatu daerah atau region tertentu tanpa kehilangan kesadaran yang bersifat reversible. Selanjutnya ada anestesi umum, di mana anestesi umum adalah anestesi yang dapat menjaga susunan saraf pusat secara reversible sehingga kehilangan rasa sakit di seluruh tubuh, refleks otot hilang, dan disertai kehilangan kesadaran. Tanda anestesi umum telah bekerja adalah hilangnya koordinasi anggota gerak, hilangnya tonus otot, terdiagnosisnya medula oblongata sebagai pusat respirasi dan vasomotor, dan juga dapat menyebabkan kematian jika overdosis. Nah, selanjutnya stadium anestesi umum itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu stadium 1, yaitu stadium analgesia, stadium 2, stadium eksitasi, stadium 3, stadium operasi, dan stadium 4, stadium overdosis. Di mana pada stadium 1, hewan masih sadar, dapat melawan, pernafasan masih sesuai keinginan dan keras, frekuensi nafas dan pulsus meningkat, dan biasa terjadi urinasi dan defekasi. Pada stadium 2, mulai hewan itu kehilangan kesadaran, respon terhadap stimulasi meningkat, yaitu hewan berteriak, tapi tanpa disadari oleh hewan itu sendiri. Lalu nafasnya itu singkat dan tidak teratur, dan terjadi refleks muntah. Lalu pada stadium 3, hubungan ke otak besar dan tengah serta medula spinalis terputus. Tonus otot langkah turun, refleks-refleks yang ada itu diperlemah, dan fungsi medula oblongata masih bagus. Nah, pada stadium 3 ini terdapat 4 flight. Lalu lanjut ke stadium 4, di mana stadium overdosis, di mana terjadinya paralisa otot torak yang sempurna, medula oblongata lumpuh sehingga pernapasan dan peredaran darah mengalami gangguan, dan lalu bisa menyebabkan kematian. Nah, berikut merupakan stadium 3 yang terdiri dari 4 plan, yaitu plan 1, pernapasan itu masih bebas dari kemauan,
bola mata bergerak dari sisi satu ke sisi lain. Makin lama bola mata itu bergeraknya semakin lemah, dan jika bola mata itu sudah berhenti bergerak, maka sudah masuk ke plan 2. Lalu pada plan 2, frekuensi nafas meningkat namun amplitudenya menurun, dan flek-flek masih ada hingga pertengahan plan. Lalu pada plan 3, relaksasi ortodontik itu sudah sempurna, di mana nafas perut lebih nyata dibandingkan nafas dada. Lalu pada plan 4, nafas perut sudah sempurna, tekanan darahnya sudah menurun, pupil mata sangat lebar dan refleks cahaya mulai menghilang. Nah, berikut merupakan salah satu contoh obat dan anestesi umum, yaitu ketamin. Di mana ketamin merupakan obat anestesi umum yang memiliki efek analgesik yang kuat. Termasuk anestesi disosiatif, karena pada dosis ringan, ketamin akan menimbulkan analgesi, dan bila ditingkatkan dosisnya, bisa sebagai anestesi. Pemberian ketamin harus dikombinasikan dengan premedikasi yang dapat melemaskan otot. Nah, misalkan premedikasi yang dapat diberikan adalah sedasif. Oke, jadi sekian penjelasan video saya dan sedikit ilmu yang bisa saya bagikan pada video ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.